Hai, it's been a long time ya. Hari ini kita mau review lagi ke materi awal-awal kita belajar Chem. Kita mau belajar tentang konfigurasi elektron. Tapi kita mulai satu-satu dari konfigurasi elektron yang paling pertama, yaitu konfigurasi elektron dengan kulit. Oke, nah kalau kalian familiar, di teori atom itu sudah banyak dikenalkan bagaimana penyusunan atau atom-atom itu tersusun gitu. Nah, di dalam hal tersebut, ketika itu terjadi, dua teori atom yang paling mudah kita memahami struktur elektron dan nantinya menolong kita untuk mengerti bagaimana ikatan kimia dan banyak hal terjadi itu melalui satu teori atom Bohr, yang kedua itu nanti mekanika kuantum. Nah, untuk konfigurasi elektron kulit sendiri ini berdasarkan dari teorinya Bohr. Nah, kalau kalian ingat, atom itu kan punya 3 partikel penyusun, right? Ada proton yang charge-nya positif, ada neutron, dan mereka ini posisinya ada di inti atom, sedangkan di bagian-bagian luar itu ada elektron di kulit-kulitnya. Nah, kenapa dinamain kulit? Itu karena kita mau lihat bagaimana penyusunan elektron pada setiap kulit itu. Oke, sekarang kita mau lihat nih, setiap kulit itu nggak mungkin dong kalau dia bisa mengisi angka dengan random. Pasti ada aturannya. Nah, kita lihat aturan yang pertama. Setiap kulit itu maksimal diisi oleh angka satu jumlah yang didasarkan pada ketentuan ini. Jadi dia 2n pangkat 2. Oke, jadi misalkan kita punya satu atom, dia punya satu kulit, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di kulit yang pertama, jumlah elektron yang bisa diisi itu adalah sebanyak 2 dikali 1 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 elektron. Nah, kalau di kulit yang kedua, itu dia bisa isi sampai berapa tuh? 2 kali 2 pangkat 2, berarti kan 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. Lanjut, kalau N3 berarti dia 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9 kali 2, 18 elektron, dan seterusnya sampai N sama dengan 7. Nah, ini tuh yang kita bilang sebagai kapasitas maksimal setiap kulit. Oke, jadi dicatat dia 2N pangkat 2. Nah, sekarang coba kita latihan. Wait, it will take a long time. Not long. Iya, oke. Kalian boleh coba pakai elemen apa aja, tapi kita coba latihan pakai elemen yang paling sering, yaitu sodium. Kita pakai sodium ya. So, natrium 11. Nah, tadi ingat ya, 2N pangkat 2. Berarti di kulit pertama dia hanya bisa diisi 2, kulit kedua hanya bisa 8, kulit ketiga bisa 18, kulit keempat 32, dan seterusnya. Nanti kamu coba hitung sendiri. Oke? Ini patternnya. Kita coba. Sodium itu nomor atomnya 11. Dalam keadaan netral, dia nggak punya charge di sini. Okay, let me show. Dia nggak punya charge di sini. Maka sodium itu akan punya elektron sebanyak jumlah protonnya, yaitu ada 11. Nah, 11 inilah yang nanti akan kita bagi per kulit-kulitnya. Sekarang mari kita hitung. Kulit pertama itu hukumnya paten, dia hanya bisa diisi oleh 2 elektron. Jadi dia di sini 2. Oke, sekarang kalau udah 2 elektron masuk sini, sisanya berapa yang belum dapat tempat? Masih ada 9 lagi. Oke, kita lanjut ke kulit kedua. Kulit kedua bisa diisi 8. Berarti yang
kedua di sini kita bisa isi juga 8. Nah, baru masih tersisa 1 nih, terakhir. Kulit ketiga itu bisa diisi sampai 18 elektron. Tapi karena kita cuma punya 1, maka ya udah kita taruhnya 1 aja. So, nanti kalau kamu tulis chemical equation-nya, chemical equation, kamu tulis konfigurasi elektronnya, kamu akan dapat Na itu 11 Na itu sama dengan 281. Ini namanya konfigurasi elektron. Sekarang, konfigurasi elektron ini kasih tahu kita 2 hal. Pertama, dia kasih tahu kita periode atomnya dalam periodik unsur. Bagaimana caranya kita tahu? Lihat dia kulit keberapa. Dia bisa berapa kulit. Ini kulit pertama, nih, kulit kedua, kulit ketiga. Ini yang terakhir, maka kita tahu sodium itu ada di periode ke-4. Nah, yang dia kasih tahu selanjutnya adalah elektron valensi atau elektron yang ada di kulit terakhir. Misalkan ini sodium nih. Ini intinya kulit pertama, kedua, ketiga. Kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, kulit terakhir ada 1 nih elektronnya. Ini namanya elektron valensi. Nah, elektron valensinya berapa? 1. Nah, elektron valensi ini kita bisa gunakan untuk menentukan si atom sodium, natrium itu ada di golongan mana di periodic table. Ternyata dia itu masuk ke dalam golongan 1A. Nah, tapi perlakuan untuk perhitungan elektron valensi sebagai posisi dari golongan atom itu hanya berlaku ketika atom-atom yang kita cari itu ada pada golongan A. Atau kalau pada sistem sekarang hanya masuk di golongan 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Untuk golongan B atau yang ada di antara sini, itu ada perhitungan khusus. Nanti aku ajar kalau kita sudah masuk ke konfigurasi jenis yang kedua. Oke, itu dulu untuk konfigurasi kulit. Kamu boleh praktis pakai atom-atom lain. Next video, aku coba share beberapa pengecualian ketika kita bikin konfigurasi kulit. Oke, see you!